Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 7 untuk uji kompetensi 1 bagian yang A. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Percobaan Michelson-Morley menggunakan sifat cahaya berupa yaitu interferensi atau perpaduan dari dua buah cahaya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Benda yang diamati dalam keadaan diam terdapat pada peristiwa. Nah, jadi perlu kita bahas dulu definisi dari diam itu adalah benda itu dikatakan diam ya apabila benda dan pengamat itu dia sama-sama bergerak dengan kelajuan dan arah yang sama. Nah, kalau kita lihat langsung aja ke option A ya, option A, option C dan option E. Bendanya itu bergerak sementara pengamatnya diam. Nah, kalau bendanya bergerak sementara pengamatnya diam berarti tidak termasuk ke dalam definisi benda yang diam. Artinya untuk option A, C dan E itu salah. Kita lanjut coba lihat ke option B dan D. Nah, di sini disebutkan ya bahwasanya mobilnya itu bergerak dengan kelajuan 36 km per jam diamati seorang pengendara motor yang bergerak searah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ini sudah hampir masuk ke dalam kriteria benda yang diam ya, tapi kita lihat dulu kecepatannya sama nggak. Nah, untuk 36 km per jam itu dia sama aja dengan 18 meter per sekon deh kalau nggak salah. Tapi coba kita ubah dulu ya. 36 km itu kan berarti sama aja dengan 36.000 meter. 1 jam itu adalah 3.600 sekon ya. Oh, berarti 10 nih, salah deh kayaknya. 3.600 sekon kan. Nah, ini berarti coret ya. Ini coret. Oh, berarti 36 km per jam itu sama aja dengan 10 meter per sekon. Nah, artinya ini nggak termasuk ke dalam kriteria benda yang diam ya. Kenapa? Karena kecepatannya itu beda. Kecepatan mobilnya 10, sementara kecepatan dari pengendara motornya adalah 20 meter per sekon. Kita lanjut coba cek option yang D. Pengendara sepeda motor bergerak dengan kelajuan 72. Nah, kalau dia 36 tadi kan setara dengan 10 meter per sekon. Artinya kalau 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per sekon. Diamati orang yang diam dalam kereta yang bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Nah, karena pengendara ya, karena si orang yang diam itu dalam kereta dan keretanya itu bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon ya, searah dan sama dengan pengendara, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya untuk option yang D ini memenuhi kriteria benda yang diam, yaitu karena dia sama-sama bergerak ya dengan arah yang sama dan kecepatan yang sama. Oke, berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Dalam sebuah kereta yang sedang bergerak, seorang petugas melepas troli makanan sehingga meluncur dengan 2,5 km per jam searah dengan gerak kereta. Nah, artinya ini adalah kecepatan dari U aksen X ya. U aksen X berarti oke. Kemudian jika pengamat diam berada di luar kereta mengamati dengan kecepatan trolinya adalah 50 km per jam. Berarti ini adalah UX-nya karena dia pengamat yang diam. Kecepatan kereta menurut prinsip relativitas Newton berapa? Yang ditanyakan berapa nilai dari V. Nah, karena gerak dari trolinya itu searah dengan gerak kereta sehingga nanti dia bertanda positif. Sehingga kita bisa langsung aja hitung dengan menggunakan persamaan ini, yaitu V sama dengan UX dikurang U aksen X dengan UX-nya 50 dan U aksen X-nya adalah 2,5. Artinya V-nya sebesar 47,5. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Perhatikan, bukan perhatikan ya, salah.
partikel ditembakkan dari dalam pesawat antariksa dengan kecepatan 0,4 C berlawanan arah dengan gerak pesawat. Nah, ini mirip seperti yang troli tadi, artinya ini juga sama ya, U aksen X. Cuman karena dia arahnya berlawanan dengan gerak pesawat, berarti tandanya adalah negatif. Negatif 0,4 C. Jika pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,8 C, kecepatan partikel tersebut berdasarkan pengamat yang diam. Nah, kalau pengamat yang diam berarti UX. Nah, untuk menghitung nilai dari UX, di sini kita gunain persamaan U aksen X ditambah V ya, dengan U aksen X-nya 0,4 C negatif tadi, dan V-nya adalah 0,8 C. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 0,4 C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Prinsip yang menyatakan bahwasanya hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia adalah, jelas ya, yang tepat itu adalah hukum relativitas Newton yang dikemukakan oleh Newton dan Galileo. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Ini saya zoom dulu kali ya biar jelas kelihatannya. Oke. Seorang pedagang di pinggir jalan raya berada di posisi 21,0,0 meter dari kedudukan awal melihat seorang anak berada di posisi 3,0,0 meter dari kedudukan awal. Nah, di sini kita bisa deh buat yang ini sebagai X01. X01 oke, kecil banget. Yang ini adalah X02. Oke. X02. Kemudian seorang anak mengendarai sepeda dengan kecepatan 18 km per jam ya. Melewati seorang pedagang. Artinya ini adalah nilai V. Karena dia kilometer per jam, berarti kita ubah dulu ke meter per sekon. Caranya adalah berarti jadinya ntar 18.000 dibagi 3.600 ya. 180 bagi 36 berarti 5. Ini coret. Berarti 18 km per jam itu setara dengan 5 meter per sekon. Kemudian kita lihat lagi, menurut pedagang pada waktu 6 sekon posisi anak berada di mana? T-nya 6 sekon, posisi anaknya di mana ya? Oke deh, kita coba bahas. Ini kita kecilin dulu. Oke. Nah, untuk step yang pertama kita mau cek dulu ya posisi si anak atau posisi, ya benar ya, posisi si anak ya, dari saat posisi awalnya ya, kemudian dia bergerak 6 detik itu dia di mana posisinya. Nah, untuk menghitungnya kita pakai persamaan GLB biasa. Persamaan dasarnya kan S sama dengan V dikali T ya kan. Nah, cuman karena di sini kita buat jaraknya atau posisinya sebagai X, makanya jadinya X sama dengan V dikali T. Nah, karena kebetulan dia ada posisi awal, berarti tinggal kita jumlahin aja dengan posisi atau kedudukan awal dari si orang tersebut atau bendanya. Oke, langsung aja. Nah, karena di sini dia kan posisinya adalah 3,0,0. 3 ini kan menunjukkan posisi X, makanya di sini yang kita masukin cuman 3-nya aja. V-nya tadi 5, T-nya adalah 6 detik, berarti tinggal dihitung 5 kali 6 30, tambah 3 berarti 33 meter. Nah, kalau dibuat dalam bentuk koordinat ya, posisinya berarti di 33,0,0 meter dari kedudukan awal. Nah, setelah kita cek posisi dia dari kedudukan awal, kita bakalan cek dari posisi pedagangnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di option itu nggak ada ya, nggak ada yang pas. Karena kalau kita lihat di sini dari posisi awal itu dia 12,0,0 sama 30. Nah, ini kan nggak sesuai nih dengan yang kita cari, makanya kita coba cek dulu. Kalau dari posisi pedagang dia di mana posisinya? Posisi si anak dari posisi pedagang itu di mana kayak gitu. Nah, ngeceknya berarti kita pakai persamaan ini nih.
X1 aksen sama dengan X1 dikurang X02. Nah, di mana posisi X1-nya adalah 33,0,0 dan X02 ini adalah posisi dari si pedagangnya. Langsung aja kamu kurangin 33 dengan 21 berarti 12. Sisanya berarti kan 0,0. Nah, sekarang tinggal kita cek aja. Ya, berarti posisinya itu dia berada di 12,0,0 dari pedagang. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Pesawat jet bergerak dengan kecepatan 0,48 C, melepaskan rudal dan bergerak searah dengan kelajuan 0,3 C. Ini berarti kecepatan jetnya kita lambangkan sebagai V, dan ini adalah 0,3 C ya, berarti U aksen X. Kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan rudal menurut orang yang diam di bumi. Kalau diam itu berarti dia UX. Berarti untuk ngitungnya kita pakai persamaan U aksen X tambah V, yaitu 0,3 C ditambah 0,48, hasilnya adalah 0,78 C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Jovin mengendarai motor dengan kecepatan 72 km per jam di jalan lurus yang sepi. Ia mencoba melemparkan dua benda satu persatu dengan kecepatan masing-masing 1 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Perbandingan kecepatan kedua benda menurut temannya yang duduk di tepi jalan. Nah, berarti ini adalah data untuk V. Dan kita udah bahas tadi ya di awal bahwasanya 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per sekon. Kemudian ini adalah nilai dari U aksen X1 untuk benda pertama, ini berarti benda yang kedua U aksen X2. Yang ditanyakan perbandingan ya kecepatan kedua benda tadi menurut pengamat yang diam. Berarti UX1 banding UX2 nya berapa. Nah, oke deh, langsung aja ya kita bahas. Langsung aja di sini kita pakai persamaan UX1 per UX2 sama dengan U aksen X1 ditambah V dibagi U aksen X2 ditambah V. Langsung aja di sini tadi kita masukin ya U aksen X1 nya 1, V nya 20. Waksen X2 nya adalah 4. Nah, ini tinggal kamu jumlahin, ntar dapetnya adalah 21 per 4. Kemudian tinggal kamu sederhanain dengan cara dibagi 3. Dapetnya adalah 7 per 8. Artinya perbandingannya adalah 7 banding 8. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Dalam suatu perlombaan mobil ya, balap mobil, Bagas berusaha mengejar Made yang berada di depannya. Kecepatan mobil Bagas adalah 288 km per jam, sedangkan kecepatan mobil Made 90 meter per sekon. Pernyataan yang benar tuh yang mana? Oke, kita cari dulu kecepatan mobilnya si Bagas ya, si Made. Si Bagas, karena kan dia satuannya ini ya. Berarti langsung aja V Bagasnya. Kita di sini ada deh. V Bagas 288 ya kilometer per jam. Oke, ini ntar langsung aja kamu bagi, dapatnya itu adalah 80 meter per sekon. Nah, karena V Bagas itu 80, V Bagas 80, V Made nya 90, artinya kelajuan si Made itu lebih besar daripada kelajuan Bagas. Jadi kalau misalnya digambarin, ini Made, ini Bagas ya, mereka bergeraknya ke sana kan. Nah, berarti ntar menurut si Bagas ya,
Yang A ini menurut Bagas, Made bergerak menjauhinya, kayak gitu. Jadi ini kita analisanya dari sini aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Bus era Trans bergerak ya dengan kecepatan 100 km per jam. Berarti ini nilai V. Penumpang di dalam bus melempar kaleng keluar dari bus dengan kecepatan 5 km per jam. Artinya ini adalah nilai dari U aksen X. Kecepatan kaleng terhadap orang yang diam itu berarti UX. UX di pinggir jalan jika arah lemparan berlawanan arah dengan gerak mobil. Oh, berarti ntar si kalengnya di sini dia tandanya negatif ya. Karena di soalnya dia bilang berlawanan arah nih. Berarti ntar U aksen X itu adalah min 5 km per jam kayak gitu. Oke deh, langsung aja. Nah di sini kita pakai persamaan U aksen X maksudnya ditambah V dengan U aksen X nya min 5 dan V nya 100 dan dijumlahin hasilnya adalah 95 km per jam. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.